Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami' ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, tahun ini ya merupakan sebuah hikmah yang sangat besar, Pak. Tidak usah kita cari malam Al-Qadar, apakah di malam ganjil atau malam genap. Kalau Muhammadiyah berarti genap, kita ganjil. Jadi bagaimana caranya tiap malam kita cari. Tapi kata Rasulullah SAW, ada orang yang terhalangi mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan tersebut, yaitu malam Al-Qadar. Nah, oleh sebab itu ibadah yang kita lakukan, Pak, ketika ingin mengetahui apakah ibadah itu diterima oleh Allah, maka lihat setelah melakukan ibadah. Ya, makanya ketika hubungan kita kepada Allah ya itu kuat, maka disebut dengan ya, tapi Pak, ini undian umroh. Setiap malam. Masya Allah. Ini ada sebuah cerita, Pak. Ya, seorang polisi ya, menangkap seorang pencuri. Ya. Kemudian terdengar suara azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pencuri mengatakan, Pak, izin, saya mau sholat. Nah, polisi mengatakan, kok bisa Anda sholat tapi mencuri? Maka si pencuri mengatakan, Pak, sholat itu ibadah, mencuri itu pekerjaan. Kurang ajar. Barangkali ini cerita fiktif, tapi dalam kehidupan terkadang orang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Coba yang kita minta kepada Allah, saya kira kita hafal semua ini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia dunia. Wa fil akhirati hasanah, bahagia di akhirat. Wa qina adzabannar, terbebas dari api neraka. Jadi yang kita minta di dunia, Pak, sedikit, hanya sepertiga. Jadi kalau 24 jam bagi 3, berarti masing-masing porsinya itu 8 jam. Jadi kalau ada orang yang bekerja 8 jam maksimal pekerjaannya, dan dia minta bahagia dunia, memungkinkan untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Sesuai dengan topoksi pekerjaannya 8 jam. Tapi kan yang kita minta 2/3 di akhirat. Bahagia di akhirat, terbebas dari api neraka. Sementara ibadah yang kita lakukan itu rata-rata hanya 1 jam dalam sehari semalam. Ya, beda di bulan Ramadan, alhamdulillah ada i'tikaf, ada mengaji. Di luar bulan suci Ramadan itu paling lama 1 jam, Pak. Kita sholat 5 menit, ditambah zikir, bacaan Al-Quran, sholat 5 waktu, itu 1 jam. Sementara yang kita minta kepada Allah 2/3. 1 jam itu hanya sekitar 10%. Berarti tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan dengan yang kita minta 2/3 di akhirat, bahagia akhirat, dan juga terbebas dari api neraka. Maka bagaimana caranya? Jadikanlah ya pekerjaan itu sebagai ibadah. Ya, makanya yang kita bahas pada malam hari ini itu berkaitan dengan akhlak. Karena bagaimanapun banyak bagusnya ibadahnya seseorang. Ya, Qul innani anallah la ilaha illa ana
fa'budni. Ya. Fa'budni itu ibadah. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi salat, zakat, mengaji itu merupakan ibadah. Makanya itu ada 3. Ketika hubungan kepada Allah itu dinamakan dengan ibadah. Ketika hubungan sesama manusia dikenal dengan muamalah. Dan yang mengikat keduanya ini namanya akhlak. Dan akhlak Pak itu ada dalam ibadah. Kalau kita sholat sendiri, rakaat pertama kita baca satu surah Al-Baqarah. Tidak apa-apa kalau kita sendiri Pak. Tapi kalau dalam keadaan berjamaah, maka Rasulullah mengatakan fa khaffifil qira'ah, ringankan itu. Ya, siapa tahu ada yang asam urat, siapa tahu ada yang musafir. Nah, itu secara akhlak dalam ibadah. Nah, untuk mendapatkan bahagia di akhirat 2/3 ini, maka dijadikan perbuatan di luar ibadah itu bernilai ibadah. Jadi ada ibadah, ada bernilai ibadah. Ya, kalau sholat itu sudah jelas ibadah. Tapi ketika kita pekerjaan yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah, bisa juga tidak bernilai ibadah. Kapan dia bernilai ibadah? Kalau kita mulai dengan bismillah, bernilai ibadah. Kalau kita jujur dalam pekerjaan, itu akan bernilai ibadah. Ketika kita istiqomah dalam bekerja, juga bernilai ibadah. Nah, makanya dalam Al-Quran itu, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang mengurangi takaran. Kalau dia bertransaksi, maka dia minta lebih. Tapi kalau orang bertransaksi, maka dia kurangi. Padahal bagus sholatnya. Kenapa? Karena masih memisahkan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Kalau kita jadikan aktivitas kita di luar ibadah bernilai ibadah di sisi Allah, maka memungkinkan untuk mendapatkan 2/3 di akhirat, yaitu bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka. Nah, oleh sebab itu, ya ada 4 akhlak. Baru masuk ceramah ini Pak. Ini paling saya suka Pak, ceramah di Masjid Al-Muttaqin. Biasa Pak kalau masjid yang luar baru 10 menit banyak yang batu. Di sini Pak dari tadi tidak ada yang batu, alhamdulillah. Ya. Kan tidak dicurigai Pak kalau batu. Ya alhamdulillah. Nah, Rasulullah ketika ingin memberitahukan kepada sahabatnya 4 sifat ini, maka dia bertanya, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan biman tuhramu alaihin nar, orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka." Padahal Rasulullah bisa saja dia langsung beritahukan. Ini namanya Pak, kalau dalam dunia pendidikan itu biasanya didahului dengan persepsi. Jadi sekarang itu bukan lagi guru yang berbicara atau yang berceramah. Ya, istilah itu active learning. Ya, harus siswanya juga aktif. Dan ini alhamdulillah diterapkan di sekolah Islam Atira. Kebetulan untuk SMA Pak, saya di SMA. Ya, kuotanya itu, ini live streaming ini. Nanti di-share. Ya, kuotanya itu tinggal 7 Pak. 5 peruntukan untuk beasiswa, jadi tinggal 2 untuk reguler. Dari total jumlah siswa yang diterima tahun ini 140. Nah, jadi cepat-cepat Pak Di, ya, sampaikan kepada keluarga yang masih berminat. Alhamdulillah. Nah, yang pertama, ala kulli hayyin. Nah, jadi hayyin itu orang yang rendah hati. Nah, itu namanya hayyin. Maka 3 indikator orang yang hayyin. Yang pertama, tidak suka melaknat.
Ini sesuai dengan puasa. Jadi untuk mengetahui apakah puasa kita diterima atau tidak, dilihat apakah puasa itu bisa menjadi perisai. Maka Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah. Ya, puasa itu merupakan perisai. Orang tidak berkata-kata yang kurang bagus, tidak berdusta, tidak menggibah, tidak adu domba selama dia berpuasa. Maka itu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak, Pak. Puasanya ibadah, tapi perkataan yang diucapkan ini merupakan akhlak. Maka Rasulullah mengatakan ketika orang mampu untuk menjaga lisannya dari melaknat dan sebagainya, maka itu termasuk golongan yang pertama yang diharamkan baginya tersentuh api neraka. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya sifat hayyin ini yaitu orang yang suka memaafkan. Ya, jadi termasuk bagaimanapun kita cari Lailatul Qadar, tiap malam kita i'tikaf. Tapi kalau ada orang yang kita putuskan hubungan silaturahim, maka kita menghalangi diri kita dari mendapatkan kebaikan tersebut. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ibadah dengan muamalat itu hubungan antara manusia vertikal kepada Allah, horizontal kepada manusia, maka itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Betapa banyak orang, Pak, yang bagus ibadahnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia karena banyaknya ibadahnya kemudian mendapatkan atau masuk ke dalam surganya Allah, maka iblis itu paling banyak ibadahnya, Pak. Satu dosanya iblis, dia tidak mau sujud, tapi ibadahnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita yaitu perbaiki hubungan kepada Allah, juga perbaiki hubungan sesama manusia. Barangkali masih ada orang yang durhaka kepada ibunya, dia bentak orang tuanya, tapi dia rajin melakukan salat berjamaah, dia rajin melakukan i'tikaf. Maka salah satu di antara 4 golongan yang terhalangi mendapatkan kebaikan al-qadar yaitu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini juga hubungan sesama manusia. Nah, kemudian kalau kita melihat Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 34 tahun, baru masuk Islam. Meninggal dunia usia 63 tahun. Hanya mendapatkan Ramadan itu sekitar 3 sampai 10 kali bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, kalau ditimbang ini keimanannya Abu Bakar dengan seluruh umat manusia, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat. Maka Ibnu Qudamah mengatakan, ma faddalallahu Abi Bakrin, Allah tidak memuliakan Abu Bakar karena ibadahnya, akan tetapi ma waqara fi qalbihi, apa yang ada dalam dirinya. Salah satu kasus yang paling terbesar yang pernah dialami keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar sebagai putrinya, yaitu Aisyah, ketika difitnah. Difitnah, apalagi sekarang, Pak, bahaya. Itu kasus yang baru-baru kan, itu cinta segitiga. Ternyata Aisyah itu difitnah, melakukan perselingkuhan. Yang memfitnah itu termasuk yang menyebarkan berita itu adalah Mistah bin Usasah. Siapa itu yang selama ini diberikan bantuan? Jadi Mistah itu sejak kecil selalu Abu Bakar sebagai donatur. Pokoknya seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Abu Bakar. Ternyata yang menyebarkan fitnah termasuk yang dia tanggung, yaitu Mistah bin Usasah. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, mulai hari ini tidak ada lagi bantuan. Dia putuskan itu bantuan. Apa yang terjadi? Maka turunlah surah An-Nur ayat 12 sampai 24. Turun sebagai teguran kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, apa kau mengharapkan ampunan dari Tuhan dengan memaafkan Mistah bin Usasah? Akhirnya dimaafkan, Pak.
Apa yang terjadi? Maka Ibnu Qudamah mengatakan Allah memuliakan Abu Bakar itu bukan karena ibadah yang dilakukan, bukan karena salatnya, sedekahnya, zakatnya, tapi ma waqara fi qalbihi, karena memiliki sifat hayyin, yaitu pemaaf. Nah kemudian jemaah dengan Allah, yang kedua, sifat yang menghindarkan manusia terbebas dari api neraka, yaitu layyin. Ya, layyin ini lemah lembut tapi tegas. Ya makanya Rasulullah SAW ketika ada Arab Badui datang ke Madinah yang belum mengenal Islam, tiba-tiba dia datang, dia kencing di masjid, ya di temboknya masjid. Ini Umar langsung diambil balung-balung, ya, untuk memukul, mengusir. Maka Rasul mengatakan biarkan. Nanti setelah selesai baru diberitahu. Ini tempat ibadah, dan akhirnya dia masuk Islam berkat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu qarib. Ya, qarib ini dekat. Jadi ada memang orang Pak itu wajib. Maksudnya kalau tidak ada dicari. Itu orang wajib itu. Ada juga makruh. Maksudnya makruh kalau ada yang mengganggu. Apalagi kalau mengatakan haram. Haram lebih baik tidak ada. Makanya kita berkumpul pada malam hari ini nanti akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Kita baku mencari nanti mana itu yang merekam live streaming, itu dicari. Ini menyebarkan dakwah, itu dicari Pak. Ini jelas hadisnya dari Sahih Bukhari. Nanti di akhirat ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Dia cari mana dulu itu. Kami sama-sama sholat ya Allah, sama-sama tarawih, sama-sama buka puasa. Maka Allah mengatakan ada dosanya, maka singgah dulu dicuci. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya minta keridhaanmu untuk memasukkan ke dalam surga. Maka sahabat tersebut menjadi syafaat bagi sahabat yang lain. Maka alhamdulillah di masjid ini ada komunitas Pak aliansi subuh. Saya kira hantar subuh Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah kemudian sahlin. Jadi yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarib, dekat. Ya, makanya di barat itu kalau di Timur Tengah Pak itu kita tidak menemukan ada bantal seperti yang kita miliki di Indonesia. Ya, ada bantal guling, ada bantal untuk kepala terpisah. Kalau di Arab Pak itu saya juga heran. Di Arab itu tidak ada Pak bantal, langsung satu bantal. Jadi bantal panjang. Nah, gunanya untuk apa? Ternyata ini diterapkan oleh orang barat. Ya, ada istilah itu filosof. Jadi orang barat itu ini orang barat yang adopsi pada istilahnya konsep Islam. Sebelum tidur maka harus mendengarkan curhatan istri sekalipun tidak penting. Ya, jadi kebiasaan. Jadi barangkali ada yang ingin disampaikan yang tidak tersampaikan. Jadi sebelum tidur maka seorang suami harus mendengarkan curhatan hati seorang istri. Makanya pernah saya sampaikan di beberapa tempat bahwa untuk qarib, dekat, karena sekarang Pak ya HP itu lebih dekat dari kita dibandingkan keluarga. Makanya konsepnya itu ada 5. Siapa yang ingin keluarganya tetap akur, bahagia, langgeng, maka mesti mengisi 5 baterai kasih sayang. Baterai yang pertama itu baterai pujian. Dan ini hanya didapatkan ketika anak-anak masih kecil Pak. Itu anak-anak masih kecil biasa kita puji. Sekalipun itu anak tak biasa kita bercanda, anaknya siapa ini Pak? Tentu anak tak. Baterai pujian kita puji. Dan itu ketika orang sudah dewasa sudah tidak ada. Makanya ketika kita melihat seorang istri, dilihat apakah suaminya suka dipuji. Karena kalau suaminya suka dipuji, sementara istri tidak mencas itu baterai pujian, maka insya Allah yang memuji-muji sekretarisnya. Coba Pak, habis teriga baju,
dia pakai nih. Nah ini bapaknya, nah suka pak kalau dipuji. Bagusnya penampilan tampak pagi ini. Ternyata istrinya tidak tahu, bilang itu yang mau dicas. Sampai di kantor, siapa kira-kira yang puji? Sekretarisnya yang puji. Maka terjadi perselingkuhan. Kenapa? Karena sekretarisnya tahu kalau baterai pujian, ya atasannya yang harus dicas. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan baterai waktu. Jadi ada istri itu pak, pokoknya namun suami tidak bekerja, yang penting ada di rumah. Namanya baterai waktu. Ya, pokoknya harus ada waktu buat pasangan. Sama dengan suami, dia suka kalau istrinya ada waktunya untuk suaminya. Maka kita juga tahu, karena ada juga istri itu pak tidak suka kalau suami di rumah. Pokoknya keluar kok saja dari pekerjaan. Ya ada seperti itu. Berarti kalau seperti itu berarti tidak perlu ya seorang suami itu mencas ya baterai waktu untuk istrinya. Yang ketiga, ada dinamakan dengan baterai layanan. Baterai layanan ini ada istri pak, dia suka kalau dia yang mencuci, suaminya menjemur. Ya ada yang begitu pak. Iya banyak di sini pak. Coba. Kalau ada yang begini pak, insya Allah tidak ada pertengkaran dalam keluarga. Betul tidak? Luar biasa. Pokoknya malam hari ini pak saya dukung Ki. Karena kalau mama dede yang datang, suami jadi masalah. Jadi ada yang begitu pak. Kalau ini yang dicas, maka insya Allah itu membuat keluarga itu bahagia. Kemudian yang keempat, ada yang makan dengan baterai sentuhan. Coba ya pak, kalau istri tak sementara masak, kemudian kita peluk, nah sukai, berarti itu yang mau dicas. Tapi kalau pas kita peluk ya, kenapa lagi bapak ini? Berarti sudah full itu jamak, bikin masalah saja kalau kita peluk. Kemudian yang keempat, ada dia makan dengan baterai hadiah. Jadi biasa pak kalau baru-baru pengantin itu kita antar. Kalau bilang istri kita dulu waktu saya kuliah enak sekali baksonya di sini. Maka itu tanda-tanda pak singgah maki. Jadi baterai dimakan baterai hadiah. Maka ini cara kata seorang psikolog ya untuk mendapatkan yang dinamanya dengan qarib. Itu lebih dekat dengan keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu sahlun. Ya, sifat sahlun ini adalah sifat solutif. Rasulullah SAW ada yang datang, ya Rasulullah, waqattum fi imraati. Ya, saya melakukan hubungan ya dengan istriku di siang hari bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ya diharuskan untuk memerdekakan. Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada budak yang saya merdekakan. Tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan ya Rasulullah, jangankan yang 1 hari saja ini batal, apalagi 2 bulan. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka silakan memberikan 60 makanan kepada fakir miskin. Ya Rasulullah, nah di kampung itu saya yang paling termiskin. Apa kira-kira solusinya dari Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepada istrinya Aisyah, itu ada sebakul kurma, kemudian berikan kepadanya, kasih makan di keluarga anda, kemudian taubat kepada Allah. Itu solutif. Ini ada seorang sahabat pak, dia terapkan dan ditegur oleh Rasulullah. Dia junub. Sebelum salat subuh dia mandi, padahal ini terjadi musim dingin. Bertanya kepada sahabat lain, bagaimana hukumnya ini? Iya, saya junub. Sementara saya melakukan salat subuh. Apakah saya harus mandi terlebih dahulu? Sahabat mengatakan ya harus mandi. Karena dalam Al-Quran mengatakan ketika junub harus mandi. Ketika dia sudah mandi junub, apa yang terjadi? Ternyata berselang beberapa saat dia meninggal dunia dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka sebuah ungkapan mengatakan sesungguhnya doa kebodohan itu adalah banyak bertanya. Ya mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya dan tetap kita menjaga hubungan sama manusia di samping juga hubungan kepada Allah.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.